Shalom, selamat pagi untuk umat-umat Tuhan dimanapun kita semua berada. Kembali lagi dengan channel YouTube Gereja Mas Advent hari ke-7 Jemaat Argapura di dalam program Renungan Pagi. Namun sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami sampai saat ini. Di pagi ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami dalam nama Yesus. Amin. Baik, renungan kita tanggal 20 November berjudul Keluar dari Babel. Ayat inti kita Wahyu pasal 18 ayat 4. Pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Ya, demikian ayat inti kita pada pagi ini. Ya, kalau kita lihat dengan sekilas pelajaran kita pagi ini terkait dengan penglihatan Nyonya White dalam tulisannya, di dalam tulisan-tulisan permulaan ya tentang amaran, yaitu keluar dari Babel. Yang kita kenal bersama ini adalah salah satu pekabaran dari 3 malaikat. Mari kita dengarkan salah satu kutipan di dalam buku kita pagi ini. Saya melihat malaikat-malaikat bergegas-gegas hilir mudik di surga, turun ke bumi dan kembali naik ke surga, mengadakan persiapan untuk kegenapan beberapa kejadian penting. Kemudian saya melihat malaikat hebat yang lain diperintahkan supaya turun ke bumi untuk menyatukan suaranya dengan malaikat yang ketiga dan memberi kuasa dan kekuatan pada pekabarannya. Kuasa dan kemuliaan besar diberikan kepada malaikat itu, dan ketika ia turun maka bumi pun teranglah dengan kemuliaannya. Nah, jadi penglihatan yang luar biasa yang dilihat oleh Ellen White. Dia melihat bahwa para malaikat dia naik turun dari bumi ke sorga. Dari sorga ke bumi, jadi naik turun. Dan ketika dia melihat lagi, dia melihat ada suatu malaikat yang hebat yang diperintahkan untuk turun ke bumi, menyatukan suaranya dengan malaikat yang ketiga. Dan dengan kuasa yang besar yang diberikan kepada malaikat itu, sehingga ketika dia turun, bumi pun teranglah dengan kemuliaannya. Apa amaran yang diberikan oleh malaikat ini? Ya. Pekabaran tentang keluar dari Babel. Ya, Babel kita tahu bersama bahwa adalah simbol dari sistem keagamaan yang memiliki ajaran yang palsu atau tidak sesuai dengan Alkitab. Dan kita diberikan amaran untuk keluar dari Babel itu. Keluar dari sana, agar dikatakan dalam ayat inti kita pagi ini, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Jadi dikatakan dalam bacaan pagi ini juga bahwa terang yang menyertai malaikat ini menembus kemana-mana. Ketika ia berseru dengan suara dahsyat, dengan suara yang nyaring, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis yang dibenci oleh semua orang. Dan dikatakan bahwa pekabaran tentang kejatuhan Babel sebagaimana diberikan oleh malaikat yang kedua diulangi kembali dengan tambahan yang menyebutkan kejahatan yang telah masuk dalam gereja-gereja sejak tahun 1844. Dan mengapa ini diamarkan untuk umat-umat Tuhan? Ya. Jadi umat Tuhan dikatakan di sini bahwa maka dengan demikian umat Allah dipersiapkan untuk berdiri pada saat pencobaan yang tidak lama lagi mereka akan hadapi. Ya, jadi pelajaran yang sangat baik untuk kita pada pagi ini, mengamarkan kita untuk keluar dari Babel itu, atau sistem keagamaan yang memiliki ajaran yang palsu atau tidak sesuai dengan Alkitab. Kita diberikan amaran panggilan untuk keluar dari sana dan untuk kembali kepada Allah yang benar dengan sistem peribadatan yang benar. Dan dikatakan di sini juga bahwa malaikat-malaikat disuruh untuk membantu malaikat yang hebat dari surga itu. Dan saya mendengar suara-suara yang terdengar di mana-mana. Pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya,
dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya, sebab dosa-dosa telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Tampaknya pekabaran ini merupakan tambahan pada pekabaran yang ketiga, menggabungkan sebagai seruan tengah malam yang menyertai pekabaran malaikat yang kedua pada tahun 1844. Kemuliaan Allah berdiam pada orang-orang kudus yang sabar menunggu, dan mereka yang dengan tiada gentar menyampaikan amaran hikmat yang terakhir, memberitakan kejatuhan Babel dan panggilan terhadap umat Allah supaya keluar dari dalamnya, agar mereka boleh terlepas dari malapetaka-malapetakanya. Jadi inilah amaran yang diberikan kepada kita untuk pelajaran kita pada pagi ini. Dan dikatakan juga bahwa terang yang bersinar ke atas orang-orang yang sedang menunggu menembus ke segala penjuru. Dan mereka yang berada di gereja-gereja yang memiliki suatu terang, yang belum mendengar dan menolak tiga pekabaran itu, mengikuti panggilan itu lalu meninggalkan gereja-gereja yang jatuh. Banyak yang sudah bertahun-tahun bertanggung jawab sejak pekabaran ini diberikan, dan terang bercahaya ke atas mereka, dan mereka mendapat kesempatan untuk memilih kehidupan atau kematian. Ada yang memilih kehidupan lalu berdiri di pihak mereka yang sedang menunggu Tuhan, karena mereka memelihara segala hukumnya. Tulisan-tulisan permulaan halaman 365 dan 396. Jadi kita lihat bahwa umat Tuhan dipersiapkan untuk menghadapi pencobaan yang akan datang. Dan kita akan lihat bagaimana ketika terang ini disinarkan kepada dunia, ya ada orang-orang yang sedang menunggu untuk menembus ke segala penjuru. Yang mereka akan berada di gereja-gereja yang memiliki suatu terang, yang belum mendengar bahkan yang menolak tiga pekabaran itu akan mengikuti panggilan lalu meninggalkan gereja-gereja yang jatuh. Jadi luar biasa amaran untuk kita pada pagi ini, untuk kita meninggalkan sistem keagamaan yang palsu atau Babel itu, untuk kembali kepada Allah Sang Pencipta kita, untuk kembali kepada sistem peribadatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi biarlah dengan renungan pada pagi ini boleh mengingatkan kita, bahkan memberikan kita semangat untuk selalu setia kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan kepada kami di saat ini. Di pagi ini Tuhan, sebelum kami memulaikan aktivitas kami telah dikuatkan dengan firman Tuhan lewat amaran yang diberikan pada pagi ini sesuai dengan penglihatan Ellen White dalam buku tulisan-tulisan permulaan, bahwa kami harus keluar dari Babel atau sistem keagamaan yang palsu itu, untuk kami lebih setia kepada Tuhan, dan kami akan mengabarkan pekabaran yang indah, pekabaran yang luar biasa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tolonglah kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami pergi dan berada. Memberkati masing-masing kami pada hari ini. Biarlah kami selalu dilindungi dari tengah-tengah situasi kondisi pandemi saat ini. Berikan kami kesehatan, kekuatan, berikan kami daya tahan tubuh yang kuat. Diberkatilah kami sepanjang hari ini. Ampuni kami orang berdosa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pada pagi ini. Sampai jumpa di esok hari dengan kegiatan yang sama. Shalom.